Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang kepanasan bisa pindah di sini ya, atau di situ bisa. Andre, kalau mau pindah di situ bisa. Kita akan belajar Matius pasal 24 ayat yang ke-10. Cuma satu ayat, kita belajar sama-sama. Mari kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Sekali lagi, 2, 3. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini adalah rangkaian dari penjelasan Tuhan Yesus mengenai tanda-tanda akhir zaman. Jadi kalau dikatakan rangkaian, berarti ini merupakan salah satu bagian dari tanda akhir zaman. Kalau Anda membaca di dalam pasal 24 ayat 1, bagaimana bait Allah akan diruntuhkan, dan bagaimana Tuhan Yesus kemudian menjelaskan penderitaan-penderitaan apa yang akan dialami oleh manusia. Tanda-tanda apa yang akan terjadi ketika the end of the world itu akan benar-benar nyata di depan mata kita. Akhir zaman itu bukan berarti seperti di film-film yang kita suka tonton ya. Ada meteor atau ada gempa bumi yang dahsyat sehingga bumi hancur, manusia mati. Bukan. Itu terlalu imajinatif. Akhir zaman yang dimaksudkan di sini adalah kita mengalami renewing, pembaharuan. Di mana bukan lagi kita yang memerintah. Nggak ada lagi pemerintahan di dunia ini. Tapi yang memerintah dunia adalah Tuhan sendiri. Berakhirnya kekuasaan manusia di bumi. Jadi kita akan mengalami pembaharuan pikiran, pembaharuan hidup, bahkan mengalami pembaharuan alam. Makanya dikatakan akan ada langit baru dan bumi baru. Langit baru bukan berarti yang lama akan hilang, hancur, lalu kita semua mati. Tidak. Dibaharui oleh Tuhan. Bumi baru bukan berarti bumi yang kita injak sekarang ini akan lenyap. Nah kalau lenyap bagaimana semua dengan ciptaan? Apa Tuhan akan melakukan recreation, penciptaan ulang? Bukan. Renewing. Makanya kita sudah dipersiapkan melalui surat-surat Rasul Paulus. Kamu akan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Amin. A new man in Christ. New man. Berarti manusianya tetap kita. Hanya kita mengalami pembaharuan dalam hidup, pikiran, hati. Bukan lagi orang lama, tapi orang baru. Yang memiliki orientasi yang baru. Akhir zaman, the end of the world. Makanya kita harus belajar, saudara, untuk melihat tanda-tanda akhir zaman itu, dan kita harus peka. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tuhan hanya akan menjelaskan kepada kita tanda-tandanya. Dan kita harus peka dengan tanda-tanda itu. Dan salah satu tanda-tanda itu dalam sekian daftar Tuhan yang dia jelaskan kepada murid-murid di lereng Bukit Zaitun. Salah satu tandanya adalah orang-orang akan sakit hati satu dengan yang lain. Itulah ayat yang barusan kita baca. Andre pindah aja, panas di situ. Panas. Jangan sungkan. Kamu malu toh kalau pindah? Di situ atau di belakang. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi kalau semakin banyak orang saling membenci, roh kita akan peka. Wah, sebentar lagi Tuhan akan datang dan memerintah dunia ini. Memerintah kita semua. Oleh sebab itu bagian yang pertama yang perlu kita renungkan hari ini Bapak Ibu. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang menjadi bagian penggenapan akhir zaman. Anda mengerti maksud saya? Ya. Ketika kita berubah menjadi orang-orang yang membenci satu dengan yang lain. Membenci loh saudara. Itu kata yang cukup keras untuk mendefinisikan bagaimana kasih menjadi hilang. Bagaimana hubungan menjadi rusak. Bagaimana orang-orang bisa saling mencelakai satu dengan yang lain, menyerang satu dengan yang lain. Karena dasarnya adalah sebuah kebencian. Kalau Anda benci terhadap seseorang, saudara, Anda akan senang melihatnya jatuh.
Anda akan senang melihatnya hancur. Anda akan menertawakan dia kalau dia jatuh tersandung. Dan berkata, syukurin, rasain. Karena itu adalah ekspresi kebencian. Bagaimana kita melihat hate speech yang ada di media sosial. Bagaimana perkataan-perkataan verbal mulai muncul. Itu semua memberitahukan dan menjadi indikator buat kita. Dua hal. Yang pertama, jangan menjadi bagian dari gerakan kebencian di dunia ini. Sebab kalau kita menjadi bagian dari gerakan kebencian di dunia ini, kita sudah menghilangkan identitas kita sebagai penerima warisan kerajaan Allah. Amin. Karena ketika Tuhan datang saat menjadi hakim atas dunia ini, dia akan mengklaim miliknya. Siapa miliknya? Kita. Dan kalau kita menjadi orang-orang yang menjadi milik Tuhan, kita berhak menerima warisan darinya. Nah, kita akan kehilangan warisan kita kalau kita menjadi orang-orang yang menyebar kebencian satu dengan yang lain. Tanya, mumpung ini baru tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? 24 Oktober 2021. Mumpung Tuhan belum datang. Mari kita deklarasikan tidak ada kebencian di antara kita. Amin, amin, amin. Bereskan hubunganmu dengan orang lain. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dari kebencian dan dibenci. Kita masih berada di dunia ini. Orang-orang bisa tidak senang dengan perilaku kita. Kita bisa saja tidak senang dengan perilaku orang lain. Dan kalau itu terus-menerus terjadi, maka itu akan menjadi sebuah bibit yang akan makin tumbuh dan makin besar. Mumpung akarnya makin kecil, kita cabut segera. Sebab kalau akarnya udah gede, Anda nggak bisa mudah mencabutnya. Kemarin tuh saya ngomong pada pengerja, itu kenapa paving kita kok naik-naik ya. Mereka bongkar, oh ternyata ada akar. Akarnya mana? Akar pohon itu, saudara. Akhirnya mereka ratakan ulang. Apa Anda bisa mencabut dengan tanah akar pohon itu? Sudah nggak bisa, saudaraku. Nggak bisa. Selama dagingmu masih sakit kalau Anda cubit, selama kakimu masih menginjak tanah. Saya suka ngerjain anak-anak saya dulu. Kalau mereka suka beli malam-malam misalnya gitu ya, ada gerobak gitu, bang, lihat kakinya dulu bang, ada nggak? Injak tanah nggak? Maka kita masih bisa dibenci oleh orang. Halo? Dan kita masih bisa membenci orang lain. Karena kita hidup di dunia, kita hidup bersinggungan dengan orang lain. Mega, bawa aja si kecil masuk ke dalam. Bersinggungan dengan orang lain, kita masih bisa disakiti. Kita masih bisa mendengar omongan orang yang menyakitkan hati kita. Banyak orang, menurut penelitian, 80% orang pindah gereja karena sakit hati. Kita harus jujur itu. Jangan pikir pendeta juga bebas dari sakit hati. Saya sakit hati, kalau jemaat datang minta tolong ada pergumulan, didoakan sungguh-sungguh. Selesai pergumulannya minggat. Ada pergumulan lagi, ngoyak siang malam, sampai tidur pun saya dioyak. Sakit hati saya tuh. Ini jemaat nggak tahu diri ya. Giliran gak ada pergumulan, cuek bebek. Ditanya, kenapa gak ke gereja? Sibuk om. Pendeta juga manusia loh. Kan enak kalau contohnya abuna, bukan saudara. Kalau saudara contohnya nanti bisa tersinggung. Minggu depan gak hadir di gereja. Saya tidak mau yang seperti itu. Iya toh. Akhirnya setelah abuna baca ayat ini, Tuhan, aku tidak mau menjadi penggenapan akhir zaman dalam hidupku. Tidak mau. Aku mau menerima warisan. Haleluya. Karena nanti hanya ada dua orang di akhir zaman itu. Orang jahat dan orang baik. Di sidang pengadilan Tuhan nanti, Tuhan akan pisahkan yang kambing mana, yang domba mana. Tuhan akan pisahkan. Kita akan kehilangan warisan kita. Mengapa firman ini diberitakan kepada saudara? Supaya abuna dan Anda sadar, juga Anda yang ada di rumah, jangan lagi hidup dengan sakit hatimu alasannya apapun, dan sesakit apapun jiwamu. Jangan. Yang rugi kita sendiri. Akhirnya lama-lama yang seperti itu, ya sudah. Kau gak datang ke gereja, sibuk abuna. Oh iya. 1 minggu lagi dia telepon, abuna bisa minta tolong, ketemu, mau minta didoakan. Kenapa? Ada pergumulan. Oh iya, saya doakan.
Nah, nggak sakit hati lagi. Nah, kalau Abunda bisa menang terhadap ini, ayo Bapak Ibu juga harus menang. Amin. Ingat, selama kaki kita menginjak bumi, selama kulitmu masih sakit kalau dicubit, jangan kaget kalau Anda masih bisa tersinggung dengan omongan orang. Jangan kaget kalau Anda masih bisa tersinggung dengan perlakuan orang. Jangan kaget kalau Anda masih bisa tersinggung dengan apa yang Anda dengar. Bereskan hatimu. Terserah dia mau sakit hati dengan kita, bukan urusan kita. Tapi hati kita mesti beres. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Karena kita harus menjadi tanda yang baik. Jangan menjadi tanda yang buruk. Ada tanda yang buruk. Kalau tanda yang buruk itu akan menyesatkan. Menjadi bagian untuk menggenapi hal-hal buruk. Tapi tanda yang baik menjadi bagian untuk menggenapi hal-hal yang baik. Maka sebagai tanda akhir zaman, seharusnya kita waspada. Seharusnya kita menjaga diri kita sendiri. Seharusnya kita menjadi awas-awas. Jangan sampai tanda ini digenapi dalam hidup kita. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tahu saling membenci ya? Kedua belah pihak. Kalau ketemu, ada seorang ibu gembala. Semoga dia mendengar siaran ini. Benci sekali sama saya. Saya nggak tahu kenapa. Saya dan istri evaluasi diri. Kenapa toh? Sampai saya konsultasi kepada gembala senior saya. Tante ini gimana? Ini ibu pendeta ini kalau lihat saya kayak mukanya muak gitu loh. Suatu kali ketemu di mall. Dia ada di situ. Tante bilang, udahlah sapa aja Sony. Tante Filipus bilang, udahlah. Sapa aja dia, ya udahlah jangan dipikirkan. Ketemu di mall saudara. Ketemu di mall. Dia tahu saya tahu dia. Lalu tiba-tiba dia langsung belok ke sebuah rumah makan di situ. Supaya tidak berpapasan dengan saya. Mau lari kemana? Balik kanan terlalu kentara. Ya toh? Mau papasan, gimana? Nggak enak. Ada wajah si Sony. Apa yang saya lakukan? Dia masuk di situ, saya masuk ke sana saudara. Saya pergi di depannya, saya berkata, Tante Shalom, apa kabar? Waduh, mukanya kayak kacang kepiting rebus. Enak jadi orang baik hari-hari ini. Haleluya. Sebab kalau kita orang baik dan menjadi baik pada orang-orang yang membenci kita, maka kita menggenapi firman Tuhan yang berkata, engkau meletakkan bara di atas kepalanya. Kalau orang lain berbuat jahat, sebenarnya anak Tuhan tidak punya alasan untuk menjadi orang yang sama jahatnya dengan dia. Nggak punya alasan. Kamu jahatin saya akan menjahatin balik loh. Tidak. Karena anak Tuhan punya indikator kasih di dalam dirinya. Kalau kita saling membenci, maka apa bedanya? Kita tidak bisa menjadi warga negara kerajaan sorga. Karena di sorga tidak ada kebencian. Yang ada kasih. Itu sebabnya Tuhan peringatkan kita. Biarlah orang yang saling membenci tetap membenci. Tapi jadilah orang-orang yang membawa kasih. Bagian kedua. Agar kita bisa menjadi orang-orang yang tidak saling membenci. Mari kita berjuang untuk menjadi orang-orang yang dikenal dengan identitas kasih di dalam diri. Firman Tuhan terang benderang menyatakan, kasihilah musuhmu. Kenapa Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu? Karena musuh adalah orang yang menjadi objek kebencian kita secara natural. Betul saudara? Karena musuh adalah orang di mana kita paling tidak bisa untuk menyatakan kasih. Paling nggak bisa. Dan itu adalah ujian kedewasaan rohani. Kenapa orang-orang membenci sesamanya? Karena sesungguhnya kekristenan di dalam dirinya dan nilai-nilai kekristenan itu belum berakar dengan kuat. Dia belum tumbuh sebagai orang Kristen yang dewasa. Kenapa sedikit-sedikit Anda tersinggung? Hah? Yang namanya gereja pasti banyak kekurangannya. Yang namanya rumah makan pasti banyak rasanya. Betul saudara? Ada rasa ini, ada rasa ini, ada rasa ini. Coba masuk ke dapurnya. Amburadul semua sama aja.
Tetapi orang yang dewasa rohani, ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang mengecewakan rohnya, mengecewakan jiwanya, dia akan bisa mengatur emosinya dengan baik. Dia akan mengatur dan mengendalikan amarahnya dengan baik. Dia akan mengatur responnya dengan baik. Dia akan atur. Saya kecewa dengan situasi ini. Ya tapi sudahlah. Yang penting kan saya bagaimana. Haleluya. Karena kedewasaan rohani itu adalah hasil dari kematangan karya Roh Kudus di dalam diri kita. Makanya saudara, Abuna selalu berkata kepada kita semua yang ada dan menjadi bagian dari G2CC Family. Apapun masalahmu di masa lalu, saya tidak peduli. Tapi mulai sesuatu yang baru di sini. Haleluya. Suatu saat Anda kecewa, Anda jengkel dengan saya misalnya. As a family, seperti anak jengkel kepada orang tua, balik-balik tetap jadi anak kok. Amin. Seperti orang tua marahin anak, balik-balik juga itu tetap anak kok. Nah kalau kita bawa hubungan kita di dalam hal yang seperti itu, maka kita tidak akan melihat kekurangan, kelemahan, perkataan orang lain sebagai sesuatu yang membangkitkan kebencian di dalam diri kita. Itu yang seharusnya terjadi. Itu yang seharusnya kita alami. Dengan demikian kita membuka pintu lebar-lebar untuk kasih mengalir. Kita jadi tahu kelemahan dan kekurangan orang lain dan kita bisa mengalirkan kasih kepadanya. Mengapa orang bisa saling membenci di akhir zaman? Karena mereka gagal mempraktekkan dan hidup di dalam kasih. Karena mereka tidak punya kasih. Sebab Anda tidak pernah bisa memberikan apa yang Anda tidak punya. Kalau Anda tidak punya kasih, maka Anda tidak bisa memberikan kasih. Kenapa Anda nggak bisa senyum kepada orang lain? Anggar ketemu orang, mukanya. Coba saya ketemu Om Iman. Kisah ini kurang ajar ya. Ketemu. Karena saya nggak punya senyum. Beda kalau saya senyum. Halo Ma. Kenapa? Kenapa saya bisa ramah kepada orang lain? Karena saya punya itu. Maka orang yang dewasa rohani memiliki buah-buah roh di dalam dirinya. Mari tumbuhlah di dalam buah roh itu. Kita yang berjemaat di sini, ayo kita tumbuh. Supaya ketika kita bergaul di dunia persilatan yang penuh dengan kebencian, kita menjadi satu warna yang berbeda. Kita membawa warna yang berbeda. Mungkin sebelumnya kita kecewa. Mungkin sebelumnya kita pernah sakit hati. Mungkin sebelumnya kita pernah tersakiti. Tapi di tempat yang baru ini, kita tumbuh menjadi a new man in Christ. Manusia baru di dalam Kristus. Supaya kita siap dengan warisan kita. Saat Tuhan datang, dia berkata, nah ternyata saya salah ya nak. Saya pikir kamu kambing, ternyata kamu domba. Wah itu indah sekali loh saudara. Sakit hati itu signifikan dengan yang namanya ketidakdewasaan. Di dalam beberapa terjemahan yang lain ada dua maksud dari ayat ini. Di dalam ayat yang ke-10 pasal 24 saudara, dan banyak orang akan murtad. Tahu murtad ya? Itu adalah berbalik dari imannya. Tidak lagi mengakui Yesus sebagai juru selamat. Ya, meninggalkan Tuhan. Tapi betapa senangnya Bunda ketika mencoba menggali lebih dalam dari ayat ini. Ada beberapa terjemahan yang mengatakan, saya akan baca. Dan banyak orang akan saling tersinggung, saling mengkhianati, dan saling membenci. Itu bagian yang pertama. Ada juga terjemahan lain yang berkata, dan banyak orang akan sakit hati, dan mereka akan saling menyerahkan, dan saling membenci. Itu di New King James itu. Saling sakit hati. Yang namanya saling, aku benci kamu, kamu benci saya, kita saling menyakiti, kita saling menyerahkan. Kita saling menjadi batu sandungan satu dengan yang lain. Kalau hal seperti itu yang terjadi, kebencian kita balas dengan kebencian.
Apa bedanya kita dengan orang-orang yang ada di dunia? Apa bedanya, saudara? Orang mungkin pernah menyerahkan kita. Pernahkah saya dikhianati dalam hidup ini? Pernah Abuna dikhianati. Ya. Tapi semakin mendalami ayat ini, awal-awal dikhianati itu rasanya dalam satu lingkungan tertentu, rasanya ingin balas. Orang kalau dikhianati itu nggak enak, saudara. Rasanya ingin balas. Doanya menjadi begitu holy. Tahu doanya holy. Oh Tuhan, aku tahu pembalasan adalah hakmu. Balas kepadanya Tuhan, karena bukan aku yang membalas tapi engkau. Tuhan nggak dengar doa yang kayak gitu. Itu namanya memprovokasi Tuhan. Ya. Tapi tetaplah berbuat baik. Ya sudahlah, aku pernah ditipu sama orang itu. Jangan bergaul sama dia lagi. Tapi kalau Anda tahu dia membutuhkan pertolongan dan apa yang dia cari itu ada padamu, beri. Kasihlah musuhmu. Ya sudah, beri, pergi habis itu. Jangan berkata, walaupun kamu sudah pernah menyakiti saya, aku tolong kamu. Jangan ngomong begitu. Itu namanya modus, itu nggak tulus. Kasih aja. Kasih aja. Karena tanda akhir zaman, dan banyak orang akan saling tersinggung. Kenapa saling tersinggung? Karena sudah kehilangan integritas rohani di dalam dirinya. Sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit tersinggung. Di sini tersinggung, di sini tersinggung, di sini tersinggung. Nah yang nggak beres apanya? Bukan tempatnya Anda. Maka mari kita barui hidup kita, saudaraku. Mari kita ubah kualitas-kualitas dan indikator-indikator di dalam diri kita. Agar kita belajar bertumbuh dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu akan mendewasakan kita. Itu akan membuat buah-buah roh akan terlihat di dalam diri kita. Abuna juga bisa mengevaluasi diri sendiri. Semakin kesini, semakin saya lihat, oh iya ya, inilah bukti dari kehidupan rohani yang bertumbuh. Oh ya sudahlah. Ada orang dulu paling saya benci, saudara. Itu kalau udah ekspres kebencian udah muncul. Enggak sudi lihat mukanya. Sampai begitu loh. Tapi kalau kita membenci, kita seperti menggendong-gendong orang. Saya mau refresh kembali. Contoh yang pernah Abuna beri. Revival mana? Sini Pak. Mau refresh kembali ya. Saat kita hidup tidak di dalam kedewasaan dan hidup dalam kebencian terhadap seseorang, kita seperti orang yang menggendong orang itu. Gendong Papa. Udah berat loh. Udah berat, enggak apa-apa. Oh Papa kok makin gak kuat ya? Jadi kalau kita membenci seseorang, kita menggendong orang yang kita benci itu. Papa rasanya gak enak. Oke, makasih Pak. Kita seperti itu. Mau ke toilet, gendong dia. Mau tidur, gendong dia. Mau ke mall belanja, gendong dia. Ngomong-ngomong tentang ke mall, saudara. Jangan mentang-mentang kita sudah PPKM level 1, udah kayak kambing lepas ikatan. Kayak Mercy lepas kandang. Tahu kalau Mercy lepas kandang, saudara? Mercy itu selalu nginceng. Kalau itu pintu di belakang Pak Yonis itu dibuka, dia akan lari dengan kecepatan tinggi dan lari. Jangan kayak tali putus. Kemarin saya lihat, wow, kemana-mana, saudara. Kemana-mana, wow, mumpung merdeka. Jangan, hati-hati dulu. Jangan lupa kita masih ada momentum bulan Desember. Kita jaga. Ada yang kemarin kirim fotonya sama saya. Wih, merdeka. Merdeka. Ada yang ngirim fotonya, saudara. Wah, saya bilang, luar biasa ini. Benar-benar memanfaatkan momentum kemerdekaan. Ada, apa itu ya, makanan dinosaurus. Apa tuh? Iga dinosaurus. Masa iga dinosaurus dimakan, saudara? Wih, ini, wow, keren. Saya berkata, wah, ngomong tok ini. Nggak berani bawa pulang ke tempat Abuna ini. Boleh kita mengalami itu, boleh. Tapi mari kita jaga.
Jaga. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Jadi inti dari apa yang Abuna sampaikan pagi ini, saudara, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya disakiti atau menyakiti orang lain. Mungkin kita nggak disakiti, tapi ingat, omongan kita bisa nyakiti perasaan orang loh. Perilaku kita bisa menyakiti perasaan orang loh. Nggak usah berkata sama orang, misalnya, mukamu jelek. Memang jelek, jangan ditambah. Dia udah, dengan rasa jelek saja dia udah minder. Yaitu apalagi kalau dia dengar secara verbal, mukamu elek. Dengan dia gemuk saja misalnya, dia nggak pede. Perempuan itu, ada dua tipe ketika berada di depan cermin. Pertama, dia mengagumi kecantikannya. Dan yang kedua, dia meratapi perubahan bentuk tubuhnya. Saya percaya yang kedua tidak ada di antara kita. Tapi yang pertama, karena semua perempuan yang ada di sini cantik-cantik. Amin. Jadi jangan katakan pada dia, Ci, kok perasaan kamu? Sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Jangan. Puji dia, kamu makin cantik di mataku. Suami-suami, perubahan fisiologis itu wajar terjadi. Lihat Abuna sekarang makin botak. Coba dulu bentuk kayak gini ketemu sama Abuni. Mana mau Abuni suka sama Abuna? Perubahan fisiologis itu terjadi. Jangan lihat Abuni sekarang sudah langsing. Kayak gitu. Enggak. Dulu Abuni gendut. Gendut. Jadi kalau saya dengan Abuni jalan itu kayak angka 1 dan angka 0. Jalan-jalan di kampus Satya Wacana. Son. Pacarmu kalau butuh son. Rapopo. Itu yang paling baik. Perubahan fisiologis wajar terjadi. Puji dia. Kamu makin cantik. Nah, itu nanti kalau kasih kita praktikkan di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang sedang bergerak tanpa sadar menerima warisan ilahi. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Haleluya. Bagian yang terakhir. Lalu nanti kita akan penyerahan anak, saudara. Bagaimana mengatasinya? Oke, kita jujur. Tuhan, aku pernah sakit hati. Abuna, aku pernah sakit hati. Ya. Bagaimana caranya mengatasi? Pertama, jangan minta doa pada pendeta. Salah. Abuna, aku pernah sakit hati. Tolong doakan aku. Saudara, ini bukan jenis untuk didoakan. Halo? Karena sakit hati bukan ikatan roh jahat. Kita terlalu karismatik sih selama ini. Kenapa? Sakit hati, supaya dibebaskan. Ada satu kali, ada seorang telepon Abuni. Lalu dia mohon disampaikan kepada Abuna. Minta dilayani pelepasan sekarang. Kenapa? Sekarang, iya sekarang. Sudah ditunggu. Abuna harap datang. Kenapa? Tiba-tiba Roh Kudus berkata, aku masih punya kebencian dan aku masih punya sakit hati. Tolong Abuna, kalau nggak bisa sekarang pengerja kirim ke rumah saya untuk minta doa pelepasan. Saudaraku, kebencian bukan bagian untuk dilepaskan. Karena itu bukan urusan roh jahat. Jangan salah kaprah. Tapi itu urusan jiwamu. Jiwa. Saya berharap setelah Anda keluar dari pintu halaman gereja kita, hatimu udah beres. Sapa orang-orang yang pernah membuatmu sakit hati. Walaupun Anda sudah di sini, sapa dia. Tersenyum kepadanya. Kalau Anda mau lepas dari sakit hati, jangan minta doa dari pendeta atau pendoa. Enggak lepas. Karena itu bersifat pemberesan personal, internal, di dalam diri kita. Itu langkah yang pertama, untuk lepas dari yang namanya sakit hati. Jangan salah langkah. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita lepas dari sakit hati? Belajar untuk tidak menyimpan dendam atas apapun yang pernah menyakiti hidupmu dari orang lain. Karena akar kebencian itu kan dimulai dari dendam. Mungkin Anda punya pengalaman masa lalu disakiti oleh istrimu, disakiti oleh anakmu, disakiti oleh pimpinanmu, oleh temanmu, oleh orang-orang lain, disakiti secara fisik maupun disakiti secara verbal. Ayolah, jangan lagi dendam. Amin. Ada satu yang membuat saya dendam. Lihat mukanya saja udah gak enak, saudara. Saya digendong-gendong, saudara. Ya, seperti menggendong-gendong tadi itu. Buka Alkitab, lihat wajahnya.
Jalan di mall ketemu orang yang mirip wajahnya, jadi nggak tenang, bisa marah-marah. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Bagaimana caranya menghadapi ini, Abuna? Hadapi, sapa dia. Itu bukti bahwa tidak ada dendam lagi di dalam dirimu. Tersenyum kepadanya. Jadi jangan simpan-simpan dendam. Dendam itu seperti kotoran, disimpan di dalam hati. Kalau Anda melihat hati seperti ini, kotak ya. Hati kita itu sebagai tempat penyimpanan, repositori. Dan yang namanya dendam, yang namanya sakit hati, yang namanya akar pahit, dia ada di bagian hati yang paling bawah. Dan mengendap. Bayangkan Anda terus tambah-tambahkan dendam dan simpan-simpan dalam hatimu. Endapannya bisa jadi mengeras. Susah diangkat, saudara. Makanya sekali Anda menemukan sakit hati dan dendam di dalam diri saudara, segera bereskan. Jangan disimpan. Yang perlu disimpan-simpan itu kebaikan orang. Halo? Amin? Anda jengkel, ya sudahlah. Ya udahlah, memang dia begitu. Ya sudahlah. Saya ampuni. Jangan menyimpan-nyimpan dendam. Yang pertama tadi apa? Jangan meminta doa pada hamba Tuhan. Yang kedua, jangan menyimpan dendam. Yang ketiga, mari kita belajar menerima kekurangan orang lain. Jangan lupa ya, bahwa cerewet itu adalah kekurangan orang lain. Sakit hati. Itu kekurangannya. Jangan lupa ada perkataan pernah mendengar ada orang-orang tertentu kalau ngomong kalimatnya nyelekit. Di telinga nyelekit. Pernah saudara? Kok tajam tuh? Tajam omongan orang ini. Ya sudahlah, itu kekurangannya. Kalau Anda terlalu memberi hati di situ, nanti Anda nggak akan pernah damai sejahtera. Hari ini saya mengeluh pada Abuni. Karena Abuna sudah nggak makan nasi lagi. Ya toh? Tiba-tiba obat Abuna udah berhenti loh, saudara. Jadi normal semuanya. Sebenarnya kan nasi itu tidak dipahami oleh tubuh kita sebagai nasi, tapi dipahami oleh tubuh sebagai karbohidrat. Betul ya? Bentuknya nasi. Ternyata ada banyak sumber karbohidrat yang lain. Nah, sumber karbohidrat yang lain itu yang Abuna makan sebagai pengganti nasi. Normal semuanya. Asam lambung normal, tekanan darah normal. Dokter bilang kita tes nanti apa Bapak benar-benar berhasil 1 bulan setelah treatment ini. Itu nanti yang akan membuktikan hasil labnya. Yang belajar konsisten. Ganti nasi dengan karbo. Yang berkata olahraga harus begini. Oh, saya diomelin, dokter saya galak, saudara. Galak. Galaknya minta ampun. Saya berkata, Dok, saya kayak kambing. Makan selada 200 gram. Lu mau hidup gak? Saya digituin, saudara. Lu mau hidup gak? Lu bisa dengar omongan gua gak? Gituin. Bayangkan Anda, saya pendeta ngomong begitu pada jemaat. Sakit hati tuh. Mungkin gara-gara saya suka keras pada jemaat, saya gantian digituin sama dokter saya. Terus saya ngomong, begini dok, diam dulu, gua belum selesai ngomong. Saya digituin, saudara. Lu bisa diam gak? Dengarin dulu penjelasan saya. Panggil lu, gua. Abuni bilang, tinggal kamu nurut apa enggak? Yo saya makan, saya bilang mah, ikipi mah. Kalau makan nasi 15 menit beres toh. Kalau makan sayur, nyam. Mah ikipi mah. Pak, belajar menikmati. Itu loh saudara, belajar menikmati. Makanya saya mulai belajar masak, ya toh? Mulai belajar membuat steak. Nanti saya perlu belajar dari Pak Ferdi itu. Belajar membuat, saya tata, sayurnya ditata, ikannya ditata. Dagingnya harus sebesar telapak tangan saya, saudara. Kalau kecil ya seukuran kecil telapak tanganmu. Kalau telapak tanganmu kayak raksasa ya segitu dagingnya setiap kali makan. Pernah kali Abuni jengkel?
Saya harus makan, kalau makan 200 gram selada, berarti 1 hari 600 gram toh. Dia kasih 1 kantong plastik, dia berkata, pokoknya saya nggak mau tahu, Pak, iki sehari ini dari pagi, dari terbit matahari sampai terbenam ini harus habis. Jadi kerjaan Abuna, sambil kerja depan ngomong, nyam, 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 nyam. Saya bilang, Dok, antara makan pagi dengan makan siang saya lapar. Itu gara-gara lu nggak nurutin gua. Nggak mesti nggak bisa habis 200 mg itu, paling hanya sedikit. Aduh Pak Pendeta, susah amat sih lu nurut. Wih, saudara. Nanti setelah Abuna berhasil, gantian itu. Siska, Oni, Johnny, wajib ikut dokter Abuna. Gantian saya yang ketawain. Nanti saya di sampingnya, dimarahin. Ini balik, saudara. Luar biasa ya. Tunggu 6 bulan lagi jadi 6 pack Abunamu. Mantap. Markotop. Tapi sayang, jangan makan lagi iga dinosaurus, jangan. Ya. Apa tadi yang pertama? Jangan minta doa pada pendeta. Yang kedua, jangan menyimpan dendam. Yang ketiga, belajar menerima kekurangan orang lain. Ya sudahlah, ampunilah, ya udahlah, itulah dia. Enak loh saudara hidup kita kalau begitu. Ya toh. Misalnya kita, ya sudah Pak, mohon maaf ya Pak. Enak begitu. Yang berikutnya adalah belajar melepaskan atau mengalirkan pengampunan. Dan Anda tidak bisa mengalirkan pengampunan kalau Anda tidak punya stok pengampunan di dalam dirimu. Maka Anda harus memiliki kekayaan pengampunan itu. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita hidup di dalam buah-buah roh. Sebab kalau kita alirkan akan habis kalau kita tidak numpuk lagi stoknya. Dan stok pengampunan terjadi ketika kita berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan. Pohon zaitun itu masih bisa Anda cabut dengan tangan. Tapi coba nanti dia sudah tumbuh. Nggak bisa dicabut dengan tangan karena akarnya sangat kuat. Dan yang terakhir saudara. Untuk bisa lepas dari sakit hati. Yang bisa kita lakukan adalah mari kita hidup di dalam kasih. Kasihilah seseorang kepada yang lain. Kasihilah musuhmu. Kita kadang-kadang begitu radikal mengasihi Tuhan. Tapi tidak radikal mengasihi sesama. Tuhan berkata kepada ahli-ahli Taurat. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu bergantung pada kasih. Pada Tuhan dan pada sesama. Anda pernah disakiti? Akui. Pernah. Abuna, aku pernah disakiti. Jengkel aku. Itu sudah masa lalu. Jangan hidup di masa lalu. Jadilah orang yang sudah dimenangkan dalam Tuhan. Biar kelihatan, kamu sekarang ibadah di mana? Di gerejanya Abuna. Oh, kok beda ya hidupmu ya? Iyalah. Perlihatkan itu. Itu adalah kesaksian kita. Bukan lagi Abunanya yang kelihatan, tidak. Orang tahu di sini Anda menerima nutrisi yang benar. Ajaran yang benar. Firman yang membawamu berakar. Haleluya. Mari kita nyanyikan kembali lagu pertama kita. Dan biar ini menjadi hubungan pribadi kita, pengakuan pribadi kita dengan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Letakkan kedua tanganmu di dadamu, saudara. Tutup matamu. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin Anda pernah disakiti oleh orang lain. Sahabatmu, temanmu, orang tuamu. Disakiti oleh anakmu. Oleh rekan gerejamu. Oleh pimpinanmu. Minta pemberesan hati. Jangan biarkan itu berkarat di dalam hatimu. Akan susah diangkat. Akan susah dibersihkan. Haleluya Tuhan.